Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Handayani, NIM 2105 112536. Saya dari kelas 21C PGSD FKIP Universitas Riau. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah biologi. Yap, seperti judul video ini, ya, kita akan membahas tentang ekosistem, tepatnya ekosistem buatan, yaitu kolam ikan seperti yang di belakang saya ini. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang ekosistem kolam ikan, sebaiknya kita harus tahu nih, apa sih itu ekosistem dan bagian-bagian dari ekosistem itu sendiri. Nah, ekosistem adalah suatu ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekosistem alami. Yang kedua itu ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami atau tanpa campur tangan dari manusia. Ekosistem alami ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ekosistem air, contohnya itu sungai, laut, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ekosistem daratan. Itu contohnya hutan, gurun pasir, dan lain sebagainya. Yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk dari campur tangan manusia. Biasanya ekosistem buatan ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dari manusia itu sendiri. Contohnya kolam ikan, sawah, kebun, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa contoh ekosistem yang sering kita temui. Yang pertama ada sungai. Sungai bermanfaat sebagai sumber mata pencarian, jalur transportasi, sumber mata air bersih, dan lain sebagainya. Yang kedua, kolam ikan. Kolam ikan ini memiliki beberapa manfaat, yaitu memberikan rasa damai, memberikan keindahan di sekitar rumah, dan dapat juga sebagai penghasil uang dengan melakukan budidaya ikan. Langsung saja ke pembahasan inti kita kali ini, yaitu mengamati ekosistem buatan, yaitu kolam ikan. Nah, kolam itu sendiri yaitu sebuah wilayah berukuran kecil yang berisi air yang terbentuk dengan sendirinya atau buatan manusia. Biasanya kolam ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu untuk menghasilkan uang seperti budidaya, terus dijual akan menghasilkan uang, atau sekedar hobi saja. Ekosistem kolam ikan memiliki beberapa ciri-ciri nih. Ciri yang pertama yaitu memiliki kadar garam yang kurang dari 1%. Yang kedua itu suhu relatif bervariasi atau rendah. Yang ketiga tergantung kepada iklim atau cuaca. Yang keempat, sinar matahari yang masuk itu kurang. Kolam sebagai ekosistem air tawar dibagi menjadi 3 daerah, yaitu kolam zona litoral yang cukup besar. Zona litoral adalah daerah pada kolam yang dapat ditembus oleh cahaya matahari hingga ke dasar kolam. Selanjutnya, kolam zona limnetik yang kecil bahkan tidak ada. Zona limnetik adalah daerah pada kolam yang terbuka jauh
dari tepian hingga kedalaman yang dapat dicapai oleh cahaya matahari. Yang terakhir, kolam zona profundal yang kecil bahkan tidak ada. Zona profundal adalah daerah dasar kolam yang tidak bisa dicapai oleh cahaya matahari. Biasanya, daerah ini ditemukan berbagai organisme pengurai dan hewan pemangsa. Langsung saja kita amati apa saja sih komponen-komponen yang terdapat di ekosistem kolam ikan. Penasaran? Jangan skip video ini dan tonton sampai habis. Karena ini kolamnya cukup dalam dan agak luas juga, jadi untuk pengamatannya harus kita pindahkan ke sini agar lebih jelas dan lebih detail. Langsung saja kita pindahkan komponen-komponen yang ada di kolam ke wadah ini. Nah, saya sudah dapatkan di sini ada air, ada lumpur untuk yang di dasar kolam, ada ikan, anakan ikan, karena kalau yang induknya lumayan susah diambil, jadi kita pakai yang anakan aja sebagai contoh. Ini ada berudu. Yang terakhir ini ada eceng gondok. Langsung saja kita masukkan ke dalam wadah. Yang pertama ini lumpurnya kita masukkan. Biasanya kalau di dalam kolam itu ada lumpurnya. Biasanya di sini ada cacing. Nah, lebih kurang seperti ini. Selanjutnya air. Mungkin ini jadinya agak keruh ya. Nah, airnya sudah terisi. Karena ini sangat-sangat keruh, kita diamkan sebentar sampai lumpurnya itu ke bawah. Nah, sepertinya airnya sudah lumayan agak jernihan, walaupun masih hijau. Ya, memang dari kolamnya sudah hijau ya. Langsung saja kita masukkan komponen selanjutnya, yaitu ada ikan, kita masukkan secara hati-hati. Sudah. Selanjutnya berudu. Dan yang terakhir, eceng gondok.
sudah jadi kolam ikan mini kita. Nah, karena ini airnya terlalu keruh dan agak sulit juga untuk mengamati ikan-ikan dan kecebong yang ada di dalam air, maka kita ganti aja ya airnya dengan air yang baru. Oke? Nah, kolam ikan kita tadi sudah dipindahkan ke sini. Jadinya seperti ini. Lebih terlihat ya apa-apa aja yang ada di dalam kolam ikan kita ini. Nah, ini kayaknya lebih ke mirip akuarium ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting apa ya, kita bisa lihat apa aja yang ada di dalam kolam ikan kita ini. Nah, ngomong-ngomong soal akuarium itu juga salah satu ekosistem loh. Ada yang tahu ekosistem alami atau ekosistem buatan? Bagi yang tahu, komen di kolom komentar ya. Nah, sama seperti ekosistem-ekosistem yang lain, ekosistem kolam ikan juga memiliki dua komponen. Yang pertama komponen biotik, yang kedua komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang hidup. Contoh komponen biotik pada ekosistem kolam yaitu yang pertama produsen. Produsen yaitu makhluk hidup yang berperan mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Produsen pada ekosistem kolam biasanya tumbuh pada bagian kolam dangkal berupa tumbuhan berakar atau mengapung. Contoh produsen pada ekosistem kolam yaitu eceng gondok, lumut, dan fitoplankton yang menyebabkan kolam berwarna hijau. Yang kedua, konsumen. Konsumen yaitu organisme heterotrof berupa hewan. Organisme heterotrof umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga bergantung pada makhluk hidup yang lain. Pada ekosistem kolam, hewan herbivora atau pemakan tumbuhan disebut sebagai konsumen primer seperti berudu yang memakan alga atau bagian-bagian dari tumbuhan. Hewan karnivora atau pemakan konsumen primer disebut dengan konsumen sekunder. Contohnya ikan gabus pada ekosistem kolam. Adapun konsumen terakhir atau konsumen puncak yang tidak dapat dimakan oleh makhluk hidup lain, contohnya manusia. Komponen biotik yang terakhir yaitu dekomposer. Dekomposer yaitu organisme yang menguraikan bangkai dari konsumen terakhir. Contoh dekomposer diantaranya cacing tanah, bakteri akuatik, fungi, dan flagellata. Bakteri akuatik dan fungi pada umumnya berada pada permukaan sedimen di dasar kolam. Yang kedua, komponen abiotik, yaitu benda yang tak hidup atau tidak bergerak, yang berbentuk fisik ataupun kimia yang dapat membantu makhluk hidup dalam melestarikan kehidupannya. Nah, komponen abiotik ini di kolam ikan ada beberapa. Yang pertama itu air. Air merupakan salah satu komponen abiotik yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan ekosistem kolam. Setiap organisme memerlukan air serta mempunyai kebutuhan air yang berbeda-beda. Yang kedua ada tanah atau lumpur. Tanah atau lumpur merupakan salah satu komponen abiotik yang juga penting karena tanah atau lumpur ini merupakan tempat untuk hidup banyak hewan atau tumbuhan. Yang ketiga, cahaya matahari.
Cahaya matahari mempengaruhi kelembapan serta kadar air dan temperatur udara pada suatu lingkungan. Perbedaan temperatur juga mengakibatkan terjadinya perbedaan tekanan udara sehingga terbentuklah angin. Cahaya matahari juga mempengaruhi pertumbuhan unsur hara yang terbentuk padat menjadi larut pada ekosistem kolam. Yang keempat, udara. Udara merupakan komponen abiotik yang berperan sebagai tanda adanya kehidupan pada suatu daerah. Semua organisme memerlukan udara, baik berupa oksigen maupun karbon dioksida untuk keberlangsungan hidupnya. Selain itu, makhluk hidup juga mempunyai alat pernapasan dan sistem pernafasan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan udara untuk mempertahankan hidupnya. Rantai makanan pada kolam ikan, salah satunya yaitu energi matahari diserap oleh alga, alga dimakan oleh cacing, cacing dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh manusia, manusia meninggal dan diuraikan oleh pengurai. Nah, selanjutnya kita akan mengamati satuan-satuan dalam ekosistem ini. Satuan-satuannya itu terdiri dari individu, populasi, komunitas, ekosistem. Untuk yang lebih luasnya lagi yaitu ada biomas dan biosfer. Tapi di sini kita akan bahas 4 saja, yaitu individu, populasi, komunitas, sama ekosistem. Nah, yang pertama itu ada individu. Individu adalah suatu makhluk hidup yang merupakan struktur terkecil dari suatu ekosistem. Individu juga disebut makhluk hidup tunggal. Contohnya di sini bisa kita lihat di sini individu itu ada misalnya seekor kecebong, seekor ikan, seekor ikan atau sebatang eceng gondok itu merupakan individu karena dia itu tunggal. Kedua ada populasi. Populasi adalah gabungan individu-individu pada daerah tertentu. Contohnya pada kolam ikan kita. Contohnya di sini yaitu semua kecebong yang ada di kolam ini merupakan suatu populasi, yaitu populasi kecebong atau kata. Begitu juga dengan ikan, semua ikan yang ada di kolam ini merupakan suatu populasi, yaitu populasi ikan. Ketiga ada komunitas. Komunitas itu sendiri adalah kumpulan dari beberapa populasi di daerah tertentu yang saling berinteraksi. Nah, contohnya pada kolam ikan kita itu misalnya populasi berudu yang tinggal di bawah eceng gondok ini, mereka saling berinteraksi sehingga bisa disebut komunitas. Begitu juga ikan dan lain sebagainya. Keempat atau yang terakhir yaitu ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara semua kelompok yang ada di kolam ikan kita tadi dan tidak terlepas dari unsur-unsur lain yang ada di bumi. Contohnya air, tanah, cahaya matahari, udara, dan lain sebagainya. Nah, contohnya semua yang ada di kolam ikan kita ini saling berinteraksi dan juga ada interaksi dengan unsur-unsur lain seperti air, udara, dan cahaya matahari. Maka bisa kita katakan kolam ikan kita ini adalah suatu ekosistem. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ekosistem itu adalah interaksi dari makhluk hidup atau biotik dengan makhluk tak hidup atau abiotik. Sekian video kita kali ini, yaitu membahas tentang ekosistem, tepatnya ekosistem kolam ikan.
Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf jika ada dari saya kesalahan karena saya juga masih belajar. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini, like, comment, and share ke teman-teman kalian agar kita bisa belajar bersama.